Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela. Sudah tidak asing lagi ketika kita mendengar seseorang terjerat kasus korupsi. Berikut tanggapan dari berbagai macam pihak mengenai apa itu korupsi dan saran bagi negara untuk menindaklanjuti kasus korupsi. Korupsi itu adalah melakukan hal-hal yang bisa merugikan rakyat dengan cara memberikan keuntungan bagi orang lain atau menguntungkan secara pribadi, baik berupa materi maupun waktu ataupun kebijakan. Korupsi adalah tindakan mencuri atau maling yang dilakukan oleh pihak pejabat publik. Korupsi itu sesuatu tindakan kegiatan yang tidak baik dan Iya. tidak terpuji karena merugikan dari segala pihak. Korupsi itu adalah tindak kejahatan yang isinya adalah orang-orang yang memeras uang negara maupun rakyat kecil yang ada di suatu negara. Tindakan seseorang untuk mengambil hak orang lain. Makin menjadi-jadi ya, jadi kayak apa ya, seperti jamur di musim hujan, dia tiap ada musim korupsi nambah terus, jadi nggak ada habisnya. Katanya udah zona merah Oh iya. karena ada di semua lini kehidupan, di semua jenis kegiatan. Iya benar. Korupsi di Indonesia itu sudah sangat sistemik, ada persoalan kebiasaan, ada persoalan struktur juga di situ, sehingga sangat tidak mudah. Karena banyak yang sudah menjadi kebiasaan, banyak yang sudah terstruktur, sehingga orang untuk menghindari korupsi sulit. Dan korupsi tidak bisa diperangi hanya sendiri, tetapi betul-betul harus bersama-sama. Dan pemberantasan korupsi betul-betul memerlukan pendekatan dari hulu ke hilir. Pemerintah sudah tanggap dan sangat tanggap, apalagi ada lembaga seperti KPK, lembaga pengadilan yang mengurusin juga, tapi semuanya sudah terlalu dalam karena ini bukan semacam bahasa ininya bukan warisan, tapi udah suatu sistem yang sudah terjadi dari sejak zaman dahulu. Kurang dikarenakan kalau misalkan pemerintah sudah cukup tanggap menangani korupsi ini, pemerintah seharusnya membuat suatu kebijakan-kebijakan agar para pelaku korupsi bisa jerak. Sangat berdampak bagi masyarakat sekitar maupun sektor-sektor yang lain dikarenakan dapat merugikan banyak orang yang korupsi. Mas sendiri pernah ngerasain dampaknya nggak sih? Nah, contohnya kayak fasilitas umum yang seharusnya sudah dibangun dengan layak, akibat dari korupsi tersebut akhirnya fasilitas-fasilitas umum itu tidak layak dikarenakan anggaran untuk fasilitas tersebut setengahnya dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang mengganti rugi rakyat, semua kebutuhan jenis kehidupan harga dinaikkan untuk menutupi sesuatu yang belum tercapai. Bentar lagi tarif BBM naik ya, atau sekarang diganti dari pertalite menjadi pertamax. Masalah itu uang lari kemana gitu, kita nggak tahu. Apakah itu suatu tindakan korupsi, kita nggak tahu, walau alam. Membuat suatu peraturan undang-undang yang memberikan efek jera terhadap koruptor-koruptor yang ada di Indonesia maupun yang ada di Indonesia dengan cara memberikan hukuman yang sepadan dengan apa yang dilakukan. Sarannya adalah kita di bawah ya, untuk pemerintah mensosialisasikan apa sih bahaya korupsi kepada masyarakat bawah, menengah sampai ke atas, pasti mulai dari tingkat bawah seperti RT, RW, lurah ditingkatkan. Kalau perlu KPK turun paling bawah dari tingkat dasar kayak lurah, camat sampai ke atas sampai presiden pun harus ditindak tegas kalau masalah korupsi. Negara harus melibatkan publik untuk memberantas korupsi dalam tahap edukasi. Yang kedua, negara harus menempatkan orang-orang yang jujur dan berani untuk pos-pos pemberantasan korupsi. Yang ketiga, ya negara harus memiliki metode yang
sangat efektif untuk membuat efek jera, membuat orang-orang tidak mau lagi korupsi. Jadi ada reward dan punishment di situ. Kemudian negara juga harus selalu melibatkan, menurut saya ya, anak-anak muda, generasi muda untuk membangun kekuatan anti korupsi. Jadi kita berharap bergantinya generasi diiringi dengan penguatan kelompok-kelompok yang anti korupsi. Jadi saran saya, moral diterapkan, tingkah laku bukan diperbaikin, ditambah lagi, lebih kuat lagi, kembali ke hukum, jalan, aturan, semua jenis peraturan, entah itu agama, aturan-aturan ketertiban pemerintahan dan lain sebagainya. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Saya Dini Restu Awalia. Saya Muhammad Arif. Saya Jihan Korea Alifah. Saya Rafika Andi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tayangan kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.